Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Excellency to Kiai Haji Mutawakil Allah SMM as the Director of Zainul Hasan Islam University, and respectable to Dr. Abdul Aziz Wahab Magi as our Rector in the Zainul Hasan Islam University, and an honorable to Mr. Zainuddin MPD as our lecturer. Yeah, before that, let me introduce myself first. My name is Wiwi Andriani, and I'm the student of English Department Zainul Hasan Islamic University. Here, in this video, I would like to answer some questions about micro teaching. But before, let me to use bahasa to answer it. Okay. Before that, di bab 1 di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama tentang jelaskan latar belakang penerapan micro teaching di Unza Genggo. Jadi sebagai universitas yang terdapat program studi kependidikan Unza bertanggung jawab dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini sangat penting untuk mencetak pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan nasional dan tuntutan dunia pendidikan modern. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah memberikan pengalaman mengajar langsung kepada mahasiswa sejak dini melalui program micro teaching dan praktik pengalaman lapangan kependidikan yang bisa kita sebut dengan PPLK. Pertanyaan kedua adalah apa pengertian micro teaching menurut Permendikbud Dikti nomor 55 tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, micro teaching merupakan pembelajaran keterampilan dasar keterampilan dasar mengajar yang diterapkan dengan latar peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi yang terbatas. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 tujuan utama micro teaching bagi calon pendidik. Nah, di sini yang pertama memberikan pengalaman nyata, yang kedua mengajar kepada calon pendidik dan dalam suasana yang terkontrol, serta yang ketiga di sini adalah mengembangkan keterampilan mengajar baik yang bersifat baru maupun peningkatan keterampilan lama yang telah dimilikinya. Dan yang keempat di sini, pertanyaan keempat, bagaimana relevansi micro teaching dalam mempersiapkan mahasiswa PPLK? Oke, micro teaching memiliki relevansi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks pembinaan dan pengembangan calon pendidik agar siap menghadapi tantangan pengajaran di lapangan. Dengan menerapkan metode pengajaran skala kecil yang terstruktur, micro teaching memungkinkan terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih efisien, dan juga lebih terukur. Nomor 5, pertanyaan kelima, yakni mengapa micro teaching disebut sebagai real teaching meskipun dilakukan dalam skala terbatas? Karena di sini micro teaching ini tetap mencerminkan unsur-unsur inti dari proses mengajar yang sebenarnya, seperti halnya menggunakan situasi kelas yang nyata, menerapkan keterampilan mengajar yang sesungguhnya, karena pada hakikatnya micro teaching memang bertujuan untuk mempersiapkan ke lapangan yang sebenarnya, makanya seperti real, seperti itu. Oke, yang kedua, bab kedua di sini pertanyaan nomor 1 adalah sebutkan 3 peraturan atau kebijakan yang mendasari implementasi kurikulum merdeka. Oke. Yang pertama ada KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, pengaturan penerapan kurikulum merdeka di madrasah dengan penyesuaian untuk mata pembelajaran, entah itu adalah pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Yang kedua, Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Peraturan ini menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional yang berlaku mulai tahun ajaran 2024 sampai 2025. Dan yang ketiga, KMA nomor 450 tahun 2024. Peraturan ini memperbarui pedoman implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Oke, pertanyaan kedua. Apa perbedaan antara CP dan juga TP?
Oke, CP atau capaian pembelajaran adalah target akhir setiap fase, sedangkan TP tujuan pembelajaran adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui siswa untuk mencapai CP tersebut. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut ATP. Jadi, yang pertama pelajari CP terlebih dahulu, pahami kompetensi akhir yang harus dicapai siswa, kemudian urai CP menjadi beberapa TP, menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Setelah itu, susun TP dalam urutan logis dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Dan pastikan progresinya masuk akal. Itulah langkah-langkah dalam penyusunan ATP. Oke, pertanyaan yang keempat adalah mengapa CP dalam kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase, bukan jenjang kelas? Karena yang kita ketahui, setiap anak berbeda. Anak-anak belajar dengan kecepatan yang tidak sama. Jadi, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, bukan kelasnya. Dan juga belajar lebih bertahap dan menyeluruh, serta guru lebih fleksibel dan berfokus ke perkembangan seorang siswa. Dan pertanyaan kelima, berikan contoh komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan guru dalam kurikulum Merdeka. Mungkin yang pertama kalender pendidikan, modul ajar, program tahunan, program semester, dan juga ATP, dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 3, di sini pertanyaan pertama, sebutkan 5 contoh metode pembelajaran active learning yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka. Oke, maybe yang pertama diskusi kelompok, studi kasus, permainan peran atau you can say role play, ada debat, dan juga mind mapping. Oke, next pertanyaan, jelaskan perbedaan antara project BL dan problem BL, yaitu project based learning dan problem based learning. Di sini project based learning adalah metode yang menekankan proses pembelajaran melalui pengerjaan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Sedangkan kalau problem based learning berbasis masalah yang prosesnya melibatkan peserta didik dalam proses penyelesaian masalah. Pertanyaan ketiga di sini, apa saja keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan melalui microteaching? Oke. Mungkin yang pertama, teknik membuka pengajaran, yang kedua, gerak-gerik mengajar, dan yang ketiga, irama suara dan bahasa. Mungkin itu yang keterampilan dasar mengajar yang perlu dikembangkan melalui microteaching. Pertanyaan keempat, bagaimana pembelajaran diferensiasi mendukung prinsip Merdeka Belajar? Oke, mengenai pembelajaran diferensiasi di sini, karena pembelajaran diferensiasi sama-sama berfokus pada kebutuhan, potensi, dan minat siswa secara individual. Makanya di sini pembelajaran diferensiasi sangat mendukung prinsip Merdeka Belajar, seperti itu. Pertanyaan kelima, mengapa penggunaan teknologi penting dalam metode pembelajaran interaktif? Karena mampu meningkatkan kualitas interaksi dan juga mendukung gaya belajar yang beragam. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja persyaratan berpakaian bagi mahasiswa saat praktik microteaching? Di sini sudah bab 4 ya. Yang harus diperhatikan atau persyaratan berpakaian di sini, yang pertama adalah harus berpakaian sopan, rapi, sesuai dengan ketentuan kampus Islami. Yang kedua, jelaskan tata tertib pelaksanaan microteaching selama simulasi mengajar. Tentunya harus hadir tepat waktu, memanfaatkan dengan baik durasi waktu, yaitu mengoptimalkan waktu, dan simulasi pembelajaran dilakukan dengan sungguh-sungguh. Observer menjaga ketenangan dan tidak mengintervensi, itu yang lebih penting. Dan juga peserta simulasi tersebut yang ada di dalam ruangan berperan aktif dan sopan.
penggunaan alat bantu secara efisien, dan menjaga profesionalisme selama praktek. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa mahasiswa diwajibkan membuat jurnal reflektif pasca micro-teaching? Di sini agar bisa merefleksikan diri. Seorang mahasiswa bisa merefleksikannya dan mengevaluasi diri setelah mengajar, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran siswa simulasi dalam mendukung keberhasilan praktik micro-teaching? Oke. Di sini mahasiswa simulasi, simulasi di sini mereka harus berperan aktif di dalamnya agar kegiatan micro teaching terlihat nyata, yaitu real teaching. Dan pertanyaan kelima, apa konsekuensi jika mahasiswa melanggar tata tertib pra pelaksanaan micro teaching? Nah, di sini mahasiswa akan mendapatkan sanksi administratif dan juga praktik. Oke, lanjut ke bab 5 di sini. Pertanyaan pertama adalah, apa fungsi instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan ini? Jadi sebagai sarana dalam memantau dan mengevaluasi. Jadi itu adalah fungsi dari instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan. Dan yang kedua, jelaskan komponen yang dinilai dalam instrumen telaah modul ajar. Jadi yang dinilai di sini adalah penilaian sikap, kemampuan, dan juga keterampilan. Yang ketiga, mengapa penilaian dalam kurikulum Merdeka mencangkup aspek formatif dan sumatif? Karena keduanya berperan penting dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu seperti asesmen formatif mendukung proses belajar secara berkelanjutan, sedangkan asesmen sumatif mengukur hasil belajar siswa. Jadi keduanya saling mendukung dan penting dalam penilaian. Keempat, di sini bagaimana surat keterangan micro teaching digunakan oleh mahasiswa setelah lulus? Baik, jadi surat keterangan micro teaching di sini bisa dilampirkan di surat lamaran kerja sebagai pelengkap atau bukti kemampuan diri. Jadi bisa dibuat bukti kemampuan diri ketika melamar pekerjaan. Yang kelima, apa tujuan utama penyusunan buku panduan ini menurut bab penutup? Oke, menurut bab penutup di dalam buku panduan, jadi buku panduan ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan micro teaching Universitas Islam Zainul Hasan atau dikenal dengan UNZA, dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan teknis yang komprehensif untuk pihak-pihak yang terlibat, utamanya seorang mahasiswa. Mungkin itu jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang bisa saya jawab, semua pertanyaan di sini. Apabila ada kekurangannya, kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.